Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita mau bedah tuntas sesuatu yang penting banget tapi sering kali nggak kelihatan. Siapa sih sebenarnya raksasa-raksasa global yang ada di balik pasar saham kita? Penasaran kan? Yuk, kita mulai. Oke, kita langsung buka dengan angka yang jujur aja cukup mengejutkan. 46,1%. Angka ini adalah porsi kepemilikan investor asing di pasar saham kita per data terbaru. Yap, hampir setengahnya loh. Kebayangkan? Nah, biar lebih kebayang lagi, 46% itu nilainya berapa sih? Ini dia, lebih dari 6.500 triliun rupiah. Wow, angka yang gede banget kan? Ini nunjukin betapa dalamnya modal asing udah masuk ke ekonomi kita. Oke, sebelum kita lanjut, ada dua hal penting banget yang harus kita bedain nih. Pertama, ada yang namanya kepemilikan. Ini soal siapa yang pegang kendali perusahaan dalam jangka panjang. Jadi ini soal strategi. Nah, yang kedua ada arus dana. Ini lebih ke pergerakan uang harian, net buy, net sell, yang bikin IHSG kita naik turun tiap hari. Keduanya beda, tapi sama-sama penting. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, pertanyaan berikutnya, siapa sih sebenarnya investor asing ini? Apa mereka semua sama aja? Yuk kita kenalan lebih dekat. Ya tentu aja enggak. Kalau kita pukul rata semuanya asing, itu simplistis banget. Kenyataannya, mereka ini ada beberapa kelompok besar dan masing-masing punya tujuan dan cara main yang beda-beda. Oke, kelompok pertama. Ini dia para pemain portofolio. Kita ngomongin manajer aset raksasa ya, sekelas BlackRock dan Vanguard dari Amerika. Nah, tujuan mereka tuh bukan buat menguasai satu perusahaan. Beda. Mereka ini nyebar investasinya di banyak saham blue chip kita, kayak bank-bank besar, Telkom, Astra, sebagai bagian dari strategi global mereka. Jadi mereka diversifikasi. Nah, kelompok kedua ini ini beda banget ceritanya. Mereka bukan sekedar investor, tapi lebih ke pemilik. Kita sebut mereka pengendali korporat. Contohnya jelas banget, Philip Morris yang punya mayoritas saham Sampurna, atau MUFG Bank dari Jepang yang menguasai Bank Danamon. Jadi mereka ini bukan cuma tanam modal, tapi benar-benar ikut menentukan arah bisnis perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Oke, sekarang kita udah kenal pemainnya. Pertanyaan selanjutnya, apa sih yang bikin uang triliunan ini bergerak masuk dan keluar dari pasar kita? Ini bukan asal-asalan, ada logikanya. Pasti banyak dari kita yang nanya kan, kenapa sih mereka mau investasi di Indonesia, padahal kan pilihan negara lain banyak banget. Ternyata ada beberapa magnet utama yang narik mereka ke sini. Pertama, ekonomi kita yang stabil dengan pertumbuhan yang konsisten di atas 5%. Itu menarik banget. Kedua, imbal hasil dividen di sini tuh lebih seksi dibanding di negara-negara maju. Dan yang terakhir, ya jelas, pasar kita. Dengan populasi yang super besar, Indonesia ini adalah pasar konsumen yang nggak bisa diabaikan. Tapi, ya, namanya juga investasi. Ada dua sisi. Kalau ada yang bikin mereka datang, pasti ada juga dong yang bisa bikin mereka cabut. Dan kadang, perginya bisa cepat banget. Nah, ini dia 3 lampu kuning yang selalu dipantau investor asing. Yang dampaknya paling gede, kenaikan suku bunga The Fed di Amerika. Kalau suku bunga di sana naik, uang cenderung pulang kampung ke aset dolar yang dianggap lebih aman. Terus yang kedua, nilai tukar rupiah. Kalau rupiah melemah terus, keuntungan investasi mereka bisa kegerus. Dan yang terakhir, tentu saja, stabilitas politik. Ketidakpastian bikin mereka susah buat rencana jangka panjang. Oke, dari tadi kita ngomongin soal dominasi asing kan? Nah, sekarang siap-siap buat plot twist-nya. Ada pergeseran kekuatan besar di pasar kita yang udah terjadi dalam 10 tahun terakhir. Lihat deh grafik ini, kelihatan jelas banget perubahannya. 10 tahun lalu, di 2015, kepemilikan asing itu hampir 64%. Sekarang, turun jadi di bawah 46%. Ini bukan pergeseran kecil, ini perubahan fundamental. Terus, siapa dong yang bikin perubahan ini terjadi? Jawabannya, ya kita semua, investor domestik. Coba lihat angkanya, dari yang cuma sekitar 2,5 juta sebelum 2020, sekarang udah lebih dari 16 juta orang. Ini adalah kekuatan baru yang gak bisa dipandang sebelah mata. Pentingnya kekuatan domestik ini juga diakui loh, seperti kata Pak Irfan Susandi, Direktur BEI, beliau bilang, basis investor domestik ini bisa jadi bantalan atau semacam peredam kejut kalau ada tekanan dari luar, jadi kita jadi lebih kuat. Nah, ini poin yang paling penting. Mungkin secara nilai total kepemilikan investor domestik belum mayoritas, tapi kalau kita lihat siapa yang paling aktif jual beli setiap hari, jawabannya adalah investor retail domestik. Mereka sekarang jadi motor penggerak hampir setengah dari total transaksi harian di bursa. Luar biasa kan?
Oke, kita udah lihat pemainnya, logikanya, dan pergeseran kekuatannya. Terus, semua ini artinya apa buat masa depan pasar modal kita? Yuk, kita simpulkan. Jadi kalau kita lihat modal asing ini sebetulnya kayak pedang bermata dua. Di satu sisi, kehadiran mereka itu kayak vote of confidence, tanda kepercayaan pada ekonomi Indonesia. Tapi di sisi lain, ini juga berarti kita punya ketergantungan. Pasar kita jadi ikut goyang kalau ada gejolak ekonomi global. Dan inilah wajah baru pasar kita sekarang. Bukan lagi sekedar pasar yang nurut sama maunya investor asing, sekarang ini lebih ke sebuah aksi penyeimbangan. Kita harus bisa menyeimbangkan gelombang pasang dari modal global dengan kekuatan dari dalam negeri yang terus meningkat. Pada akhirnya, analisis kita kali ini mengerucut ke satu pertanyaan besar buat kita semua. Pertanyaannya bukan lagi asing itu baik atau buruk, tapi lebih ke gimana caranya Indonesia bisa memanfaatkan kedua kekuatan ini, kekuatan modal global, dan kekuatan investor lokal yang lagi bangkit untuk membangun ekonomi yang lebih tangguh di masa depan. Ini jadi PR kita bersama.